agak ditinggal. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian tafsir pada subuh kali ini insyaallah kita akan meneruskan surah Al-Baqarah ayat 108. Ayat 108 tentang larangan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertanya kepada Nabi tentang segala sesuatu yang itu niatnya bukan ingin tahu, tetapi niatnya ingin melepaskan dari perintah agama. Maka di sini kita akan coba meneliti, menelaah beberapa keterangan yang disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat 108 ini. Baik, kita baca dulu ya. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi ayat ini jelas ya. Ini khitabnya ke umat para sahabat termasuk kita. Am turiduna, ataukah, am di sini munqati'ah. Ini munqati'ah terpisah dari kajian sebelumnya tentang nasikh mansuh. Ini beda lagi ya. Am turiduna, ataukah, nanti ada ulama mengatakan am di sini artinya bal, bahkan. Am di sini artinya bal, bahkan. Istifham di sini istifham inkari. Inkari, bukan untuk dijawab. Bukan am turiduna bala, bukan. Ini istifham inkari. Turiduna, kalian ingin, antas alu, meminta, rasulakum, kepada rasul kalian. Pastinya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antas alu rasulakum, kalian meminta, kalian bertanya kepada Rasul kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana Nabi Musa diminta. Ini menggunakan fi'il majhul, diminta, ditanya, diminta. Min qablu, sebelum itu. Sebelum kalian meminta sesuatu kepada Rasul, Bani Israel itu sudah meminta kepada Nabi Musa. Nanti di bawah dijelaskan. Jadi permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang ini sesungguhnya tidak harus diminta. Nanti disanding dengan surah Al-Maidah ya, ayat 110. Wa may yatabaddalil kufra bil imani, dan siapapun orang yang berani merubah, mengganti keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat. Sawa as-sabil, dengan jalan-jalan yang sesat, yang tidak baik. Jadi maksudnya kalau orang sudah berani menjual keimanan dengan kekufuran, maka dia dhalalah. Dhalalah, maka dia menjadi orang yang sesat. Nah, di sini Ibnu Katsir menjelaskan, silahkan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi wa bi ulumi fid darain amin.
نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها. Kauniha. Nahallahu ta'ala. Allah Ta'ala melarang fi hadhil ayatil karimah, di ayat yang mulia ini. Apa yang dilarang oleh Allah? Naha an. Kalau naha itu sandingannya dengan an. Kalau amaro bi. Ya, kalau naha disanding dengan an. Kalau amaro bi. Naha an kathrati su'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melarang banyak bertanya kepada Nabi anil asya'i, dari berbagai macam perkara. Qabla kauniha, sebelum terjadi perkara itu. Jadi jangan banyak bertanya gitu. Nah, di sini jadi ibrah ya, jadi pelajaran. Ternyata di ayat ini am turidu na antas alu rasulakum, ataukah kalian ingin bertanya kepada nabi kalian gitu, ke Nabi Muhammad nih, para sahabat awalnya. Maksudnya kathrati su'alin nabi anil asya'i qabla kauniha. Jadi jangan terlalu banyak bertanya. Nah, terus di sini disandingkan dengan surah Al-Maidah ayat 101. Jadi surah Al-Baqarah ayat 108 ini disanding dengan Al-Maidah ayat 101 oleh Imam Ibnu Katsir. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. Nah, itu ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah 101, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ke kita ya. La tas'alu an asya'a. Jangan kalian bertanya tentang segala sesuatu. Asya'a ini ghair munsharif ya. Mamnu' minas sarf. Ada an, harusnya an asya'in. Tapi ini an asya'a. Kenapa dia isim ghair munsharif? Karena alasannya alif ta'nis mamdudah ya. An asya'a. Karena ada an, harusnya tandanya itu jarnya dengan kasroh, ini dengan fathah, berarti ini isim ghair munsharif, mamnu' minas sarf. La tas'alu, janganlah kalian meminta, an asya'a, tentang segala sesuatu, in tubda lakum, jika dimunculkan, dijawab bagi kalian, tasukum, itu menjadi berat bagi kalian. Jadi jangan bertanya sesuatu yang nantinya kalau dijawab jadi berat. Nah, ini bagus ya. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum. Nah, ini maksudnya wa in tas'alu an tafsiliha ba'da nuzuliha tabayyana lakum. Dan jika kalian bertanya tentang rinciannya sesuatu itu setelah turun, maka akan tabayyana lakum, jelas. Jadi kalau seperti itu tentang rincian sehingga menjadi jelas, itu boleh. Wala tas'alu, tapi jangan kalian meminta atau bertanya anisyai'i, tentang sesuatu qabla kaunihi, sebelum terjadi sesuatu itu, fala'allahu, semoga saja, an yuharrama min ajli tilkal mas'alah, semoga saja itu jadi diharamkan, min ajli tilkal mas'alah, dari permintaan itu. Jadi
intinya di ayat Al-Maidah ayat 101 ini, la tas'alu an asya'a. Jangan bertanya tentang sesuatu yang nantinya bisa memberatkan, bisa menjadi beban. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir di bawah menyodorkan hadis, ya, setelah Al-Qur'an kemudian hadis. Kalau kita hitung setidaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nanti diturunkan ke bawah. Yang semirip dengan yang di atas. Baik, kita coba nomor 1 dulu ya. Silahkan. ولهذا جاء في الصحيح البخاري ومسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. Ini yang pertama, a'zamu, di sini tidak ada inna ya. Ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas hadis yang ini. Bahwa Nabi bersabda, a'zamul muslimina, kalau ada inna berarti inna a'zama ya. Kalau ini tidak ada. A'zamul muslimina jurman. Yang paling besar bagi seorang muslim, bagi orang muslim, jurman, dosa ya, jarimah dosa, adalah man sa'ala an syai'in lam yuharrim atau lam yuharram. Orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak haram, yang tidak diharamkan, lam yuharram. Jadi seorang muslim yang paling besar dosanya itu adalah ketika dia bertanya sesuatu yang tidak haram. Fahurima, maka akhirnya karena dia bertanya jadi diharamkan sesuatu itu, min ajli mas'alatihi, dikarenakan pertanyaan itu. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau bertanya sesuatu yang akhirnya itu jadi diharamkan. Nah itu menurut hadis yang ini adalah a'zamu jurman. A'zamu jurman, jarimah ya, dosa ya. Jadi yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, namun setelah ditanyakan jadi diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena pertanyaan itu. Makanya jangan kasrotis soal gitu. Jangan banyak bertanya. Ini sahih ya, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang kedua, ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا فإن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ثم أنزل الله حكم mula'anati. Ini yang kedua Walamma su'ila Rasulullah, dan di saat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli, tentang seorang laki-laki, yajidu ma'am ro'atihi rajulan, yang dia mendapatkan istrinya sedang bersama dengan orang lain. Berarti ini adalah dia punya keyakinan ada perselingkuhan antara istrinya dengan laki-laki yang lain. Maka laki-laki yang lain ini datang kepada Nabi tentang perselingkuhan itu, tapi tidak membawa bukti, tidak membawa bayyinah, saksi. Fa in takallama bi amrin azimin. Jika nanti kalau berbicara, Nabi berbicara, maka pembicaraan itu membawa pembicaraan yang besar, karena ini masalah rumah tangga. Wa in sakata, dan jika diam, sakata an misli dzalika, maka akan diam tentang hal itu juga. Fakariha Rasulullah, maka Rasul tidak suka
Rasul benci bisa ya, kariha di sini. Tidak suka apa? Al-masaila, pertanyaan itu. Jadi seorang suami ini menuduh zina kepada istrinya, berzina dengan orang lain. Dan Rasul kalau tidak ada bukti tidak suka. Wa'abaha, bahkan bahkan mencelaknya, mencela masalah itu, ya. Jadi Rasul tidak suka permasalahan yang tadi, dan Rasul juga mencela tentang permasalahan tadi. Kenapa? Karena lihat akhirnya, summa anzalallahu ta'ala hukmal mula'anati. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hukum mula'anah. Mula'anah itu dalam fikih muamalah, dalam fikih usroh ya, keluarga, ini sering kita sebut li'an. Sering kita sebut li'an. Li'an itu saling melaknat. Suami melaknat ke istri, istri melaknat ke suami, sama-sama melaknat. Kalau sudah saling melaknat itu harus pisah, bukan lagi cerai itu ya, sudah harus berpisah. Itu namanya mula'anah. Jadi menuduh zina gitulah, menuduh zina kepada istrinya. Kalau begitu kan sudah tidak ada lagi kepercayaan, sudah tidak mau berdamai. Fasulhu khair, sudah tidak lagi. Jadi tidak lagi mau berdamai antara suami istri, maka turun nanti surah yang membahas tentang li'an, mula'anah. Itu dalam surah An-Nur ada kan ya? Dalam surah An-Nur membahas tentang mula'anah. Jadi seorang laki-laki melaknat kepada perempuan, dan perempuan atau istri itu sama gitu. Sama. Nah, itu ada adabnya, ada etikanya. Hanya yang jelas ketika ada orang seperti itu, Nabi kan biasanya berpaling dulu. Berpaling dulu. Jadi untuk apa? Untuk mengislahkan sesungguhnya. Tapi dia terus kekeh. Maka turunlah ayat ini ya. Mula'anah atau li'an. Berarti ini laki-laki yang tersebut karena tidak membawa bukti. Kalau ada bukti sudah jelas ya. Karena dia tidak mau bukti, maka saling laknat. Namanya li'an. Karena dalam rumah tangga itu memang kompleks ya. Perlu untuk kita belajar bagaimana fikih usroh, fikih dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nanti seorang suami mentalak istrinya, seorang istri menggugat cerai, sering kita sebut khulu. Jadi ada tolak, ada khulu. Tolak untuk suami, kekuatan di suami, khulu kekuatan di istri. Nanti ketika mentalak ada masa idah ya. Ada masa idah, istri yang ditalak, istri yang ditinggal mati oleh suami, kan itu ada ininya. Termasuk yang ini mula'anah ya, atau li'an, itu ada fikihnya. Maka dalam fikih agama kita, fikih muamalah, khususnya fikih usroh ya, keluarga, itu dibahas. Hanya di sini ingin menjelaskan bahwa laki-laki tadi terus bertanya kepada Rasul, yang akhirnya turun mula'anah, saling melaknat. Kalau sudah saling melaknat, sudah terputus ya. Terputus. Termasuk nanti kalau seorang suami tidak mengakui janin yang ada di istrinya adalah putranya sendiri. Nah, itu mula'anah nantinya. Jadi dia merasa ini bukan anak saya. Nah, itu mula'anah. Harus li'an nih, saling melaknat. Itu tidak lagi tolak, tidak lagi khulu, itu sudah fasad gitu. Sudah rusak ikatan rumah tangga itu. Nah, itu khusus ya bab yang itu. Baik, itu dalil yang kedua. Intinya ya tadi banyak bertanya. Yang jadi beban nantinya. Nomor 3. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وفي صحيح مسلم ذروني ما تركتكم. Udah cukup. Ini nyambung ya ke yang sebelumnya. Walihada, oleh sebab itu, walaupun hada ini ya, karena dalam bahasa Indonesia itu sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Walihada, oleh sebab itu, oleh karena itu, sabata,
terdapat fis sahihaini, dalam sahihaini Al-Bukhari dan Muslim. Di catatan kaki dijelaskan Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1477, yang di bawahnya juga Muslim nomor hadis 593. Hadis yang ini dari siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Nabi yang agung yang ini. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah atau bin Syu'bah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah kana yanha'an, beliau itu melarang dari 3 perkara di sini ya. Nah, ini jadi pelajaran. Apa larangan Nabi di hadis Bukhari Muslim ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah? Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala teh cenah lah. Jadi tong loba ngobrol tentang cenah jeung cenah gitu, tanpa cross check tentang kisah itu. Qila wa qala, dikatakan dan berkata, ya cenah gitu. Qila wa qala. Qila. Jadi tidak, bahasa kitanya ini tidak jelas sumbernya dari mana. Kalau zaman sekarang ya tentu ini bisa kita kembangkan, bukan kita berbicara, tapi mungkin men-share sesuatu berita di medsos, nah itu masuk ke sini. Andaikan ini tidak jelas, jangan berani untuk men-share. Andaikan ini tidak jelas, ini sumbernya dari mana, dari siapa, jangan di-share. Jangan qila wa qala, cenah gitu, qila wa qala. Jadi sebaiknya jangan dulu di-share. Jadi harus saring dulu sebelum nge-share. Jadi ini memang fenomena ya, fenomena masyarakat di dalam medsos itu perlu ada manage juga. Tidak sembarang dia men-share. Apalagi men-share sesuatu yang membuat pertikaian gitu. Harusnya kan kita lihat dulu, sadar diri ini kadang harus di-share, kadang tidak, kadang dijapri cukup begitu. Itu akhlak dah ya dalam medsos. Itu yang pertama, qila wa qala, cenah. Yang kedua, kasratus su'al, berarti ini hubungannya. Hadis yang ini disimpan oleh beliau Imam Ibnu Katsir, ya berarti hubungan yang ini. Kasratis su'al. Apa itu kasratis su'al? Banyak bertanya. Ingat, banyak bertanya itu bukan banyak bertanya kita nanya untuk ilmu, bukan. Kalau itu kan jelas ya, kasratis su'al itu yang banyak bertanya karena kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan. Kalau tidak tahu, la ta'lamun. Bedakan yang ayat yang tadi dengan yang ini, bedakan. Apalagi di surah Al-Maidah tadi, la tas'alu an asya'a. Jadi bukan berarti jangan nanya. Ini kasratus su'al. Banyak nanya. Ini mah mirip di di ayat sebelumnya tentang Bani Israel nanya tentang jenis sapi betina yang mesti disembelih. Itu kasratus soal. Tujuannya bukan ingin jelas tujuannya, tapi tujuannya ini menghindar dari perintah. Itu kasratus soal. Jangan banyak nanya. Tapi kalau di kelas itu boleh ya, banyak bertanya dengan niat agar kita tahu. Di kelas itu boleh. Tapi kalau nanti bertanyanya juga ada etika, ada adab. Jangan sampai memojokkan ya. Bertanya jangan sampai memojokkan seseorang. Itu ada adab ya, adab ketika kita bertanya. Tapi di sini kasratis su'al, jangan banyak bertanya. Yang ketiga, idha'atil mal. Idha'atil mal. Idha'ah itu menyia-nyiakan. Idha'ah itu menyia-nyiakan. Al-mal itu harta. Jadi jangan menyia-nyiakan harta. Maksudnya bahwa seseorang yang banyak menyia-nyiakan harta oleh Rasul dilarang. Tentunya menyia-nyiakan harta itu memberikan harta tersebut bukan jalan fisabilillah. Itu namanya idha'atul mal. Bahasa gampangnya boros. Boros dalam harta itu oleh Nabi dilarang ya. Oleh Nabi dilarang. Jadi yang ketiga ini jelas ya. Yang ketiga ini larangan dari Nabi. Satu, qila wa qala. Yang kedua, kasratis su'al. Yang ketiga, idha'atil mal.
Satu, jangan mendapatkan berita yang tidak jelas sumbernya, cenah. Yang kedua, banyak bertanya. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Ini banyak dalilnya ya. Kemudian yang keempat, silakan. Wa fi sahih Muslimin zaruni ma taraktukum fa innama halaka min qablikum man qablikum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa in wa inna hay wa inna haytukum an syai'in fajtanibuhu. Masih nyambung nih. Wa hadza innama qalahu ba'da ma akhbarahum anna Allah kataba alaihimul hajja faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan thumma qala alaihi salamu la walau qultu na'am lawajabat walau wajabat lamastata'tum. Lamas bukan lama. Lamastata'tum. Thumma qala dharuni ma taraktukum al-haditha. Nah, ini panjang. Dalam Sahih Muslim ya. Dalam Sahih Muslim di sini. Dalam Sahih Muslim, tapi cara bacaan di bawah lihat dulu. Wahada ke bawah dulu ya. Wahada innama qalahu, dan ini sesungguhnya Nabi mengatakan itu kembali ke atas, zaruni ma taraktukum, biarkan dulu aku apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Fa innama halaka man qablakum, karena sesungguhnya yang bisa binasa orang sebelum kalian adalah bikathrati su'alihim, karena banyak bertanya. Orang-orang sebelum kalian tuh banyak binasa karena banyak bertanya. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, yang kedua selalu menyelisihi para nabi dan rasul. Begitu ya. Jadi Nabi mengatakan itu, ya, mengatakan apa? Banyak orang-orang sebelum kalian itu hancur karena banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Nah, langsung ke bawah. Wahada innama qalahu, yang disabdakan Nabi tadi ba'da ma akhbarahum, setelah Nabi menjelaskan kepada sahabat annallaha kataba alaihimul hajja, bahwa Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, ya, bagi mereka. Ada seorang laki-laki, faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya. Nah, ini yang dimaksud, jangan nanya gitu. Akullu amin ya Rasulullah. Nah, ini pertanyaan ini. Ya, akullu amin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kullu amin, setiap tahun Allah mewajibkan haji? Fasakata anhu Rasulullah salasan. Tuh bahasanya begitu ya. Lalu Nabi berdiam 3 kali, diamnya juga berarti lama gitu Nabi. Menunjukkan Nabi tidak suka. Kalau nanti bertanya ini jadi tasukum gitu. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Dikhawatirkan nanti jadi beban orang ini atau ke umat secara umum. Maka fasakata anhu Rasulullah salasan. 3 kali Nabi berhenti. Baru ketiga kalinya Nabi lama berhenti, summa qala alaihi salam la gitu. Apakah ini wajib? La gitu. Wajib setiap tahun maksudnya? La, tidak. Walau qultu na'am la wajabat. Andaikan aku mengatakan ya wajib, maka jadi wajib. Walau wajabat lamastata'tum. Andaikan itu haji itu menjadi wajib, kalian tidak akan istitoah. Mohon mampu tiap tahun kudu haji. Nah, ini pertanyaan orang yang ini. Ya. Pertanyaan itu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda zaruni. Nah, kembali ke atas cara bacanya.
Zaruni ma taraktukum al-haditha. Zaruni, tinggalkanlah aku berdiam, maksudnya diam, Nabi bersakata ya, berdiam diri itu. Ma taraktukum fa innama, langsung ke atas, fa innama halaka man qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nah, baru di sini fa idza amartukum bi amrin. Nah, ini penting. Maka apabila aku memerintah kepada kalian satu perkara, fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini jadi kaidah ya. Fa'tu, maka lakukanlah, datangilah, minhu dari perkara itu, mastata'tum, semampu kalian. Kalau ada perintah, ini amaro ya. Hafalkan yang ini. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Istito'ah. Kalau ada amr, perintah. Yang kedua, wa inna haitukum, ini nahyi. Larangan dari Nabi. Wa inna haitukum an syai'in, namun jika aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, fajtanibuhu, jauhi kalau larangan. Beda ya. Kalau amr, perintah, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semampu kalian. Contoh sholat, itu perintah. Sholat, kita lakukan sholat, ternyata tidak bisa berdiri, bisanya duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Nah, itu kan mastata'tum. Mastata'um saum. Kalau kita mampu, laksanakan. Kalau tidak mampu, bisa iftar, bisa berbuka. Begitupun ibadah yang lain, zakat pun sama. Jadi, perintah-perintah agama, fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau larangan agama, wa inna haitukum an syai'in fajtanibuhu, jauhi. Walaupun sedikit, misal ada khomer, kalau segelas ini memabukkan, tapi kalau satu sendok tidak, tetap fajtanibuhu, karena ini larangan. Khomer itu larangan. Riba pun sama. Riba pun sama. Jadi riba itu haram, walaupun sedikit. Amwalan mangan 1.000, tetap 1.000 rupiah juga menjadi riba. Judi pun sama. Kalau judi kelas-kelas kakap, kelas-kelas tinggi, itu kan judinya bukan lagi jutaan, lebih dari itu. Kalau kelas-kelas yang di bawah, kelas teri mungkin 10.000, itu tetap fajtanibuhu, kan itu larangan. Jadi kaidah ya, kaidah idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu perintah, mastata'tum, semampu kalian. Wa inna haitukum, dalam hadis yang wa idza disamakan. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, tinggalkan. Jadi antara amrun dengan nahyun beda ya. Amrun dengan nahyun berbeda. Amrun mastata'tum, nahyun fajtanibuhu. Nah, itu ya, dan ini disabdakan oleh Nabi seperti itu. Terakhir, kelima. Wa hakadha qala Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Fakana yu'jibna an ya'tiya ar-rajulu min ahlil badiyati fayas'aluhu wa nahnu nasma'u. Ini kebiasaan sahabat ya, menunggu orang-orang Arab gunung. Kebiasaan sahabat dan membuat kagum gitu orang Arab gunung. Wa hakadha qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga Anas bin Malik berkata, nuhina, kami dilarang. Ini menggunakan fi'il majhul ya. Fi'il madi majhul. Naha jadi nuhiya. Masuk ke domir nahnu, nuhina, kami dilarang. Pertanyaannya, siapa yang melarang kalau sahabat? Nabi. Ini malil ilmi jelas. Nuhina, kami dilarang, kata sahabat. Siapa yang melarang? Nabi. Ini dihilangkan fa'ilnya. Nanti ada hadis yang lain, sabda Nabi, umirtu,
Aku diperintah. Pertanyaannya, siapa yang memerintah Nabi? Tidak mungkin sahabat. Pasti Allah. Umirtu an uqatilan nas. Nah, berarti itu dimajhulkan. Dimajhulkan itu bukan berarti tidak tahu. Ini lil ilmi. Geus teu kudu dicaritakeun deui gitu lil ilmi itu. Bahwa yang memerintah sahabat adalah Nabi. Yang memerintah Nabi adalah Allah gitu. Itu menggunakan fi'il majhul. Ini juga nuhina. Kalau bahasa gampang begini, nahana Rasulullah. Kalau mau ini dimunculkan fa'il. Rasul memerintah kami. Tapi ini dihilangkan karena lil ilmi sudah jelas. Nuhina, kami dilarang. An-nas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Untuk kami bertanya, meminta kepada Rasul an syai'in, tentang sesuatu. Ya, yang itu, yang surah yang ini atau yang Al-Maidah ini di periode Madinah. Tapi kata beliau, fakana yu'jibuna, yang membuat kami kagum. Yu'jibuna itu kagum, an ya'tiyar rajulu, kehadiran seseorang min ahlil badiyah, dari penduduk kampung badiyah itu. Berarti Arab gunung. Jadi membuat kami kagum itu kehadiran seseorang yang bertanya, ya seseorang dari kampung, bayas aluhu, lalu orang tersebut, orang Arab gunung itu bertanya kepada Nabi, wa nahnu nasma'u, sedang kami mendengarnya. Nah ini bagus. Jadi para sahabat itu memang ada adab, ya. Tidak terlalu banyak nanya, hoyo nanya ya. Ada adabnya ketika karena nanti kalau dijelaskan menjadi beban, ciri Nabi itu dari raut wajahnya ada. Kalau ada bertanya tentang perkara A, Nabi dari raut mukanya kelihatan, itu menunjukkan kalau dijawab jadi tasukum, menjadi beban. Nah, yang membuat kagum para sahabat itu ketika kehadiran orang Arab gunung. Kenapa, Pak Bu? Orang Arab gunung dikagumi oleh para sahabat. Karena pertanyaan mereka itu polos. Pertanyaan mereka polos, betul-betul ingin tahu. Berbeda orang-orang yang, nanti kan ada yang bertanya itu, ada yang memang ingin tahu, ada yang memang dia ingin mengetes orang yang ditanyanya, gitu ada ya. Ada yang memang ingin menghinanya. Jadi memang masing-masing beda qasdun seseorang bertanya itu. Nah, orang Arab gunung kenapa yu'jibuna, membuat kami kagum? Ya, karena orang Arab gunung itu bertanya polos, ingin tahu tentang agama. Kami mendengar jadi ilmu. Jadi cara mendapatkan ilmu bisa mendengar ya. Wa nahnu nasma'u, kita mendengar jadi ilmu. Tapi ingat, ini pun kembali ke yang tadi. Andaikan di kelas kita banyak bertanya, dan pertanyaan itu ingin tahu atau ingin memastikan, itu boleh. Jangan jadi alasan nantinya jangan nanya jadi cicing we. Ada pertanyaan cicing, kenapa? Karena dalilnya ini. Bukan itu ya. Jadi maksudnya kalau bertanyanya bukan karena ingin tahu, bukan ingin memastikan, kan ada orang memastikan. Itu leras teu arek tanyakeun. Biasa bertanya kepada ahli zikri, ke ulama kalau kita. Dan ingat dalam bab bertanya, jangan nih tambahan, jangan sampai kita mengadu dombakan ulama. Kita punya ulama A, punya ulama B. Pendapat ulama A diadukan ke ulama B, itu tidak beretika, tidak beradab. Atau dibalik, ulama B diadukan ke ulama A. Dan ini beda mazhab misal. Nah ini tidak beradab. Tidak beretika. Kalau kita merasa bahwa saya punya ulama A, ulama B, ulama C, yaitu sesuaikan dengan kondisinya. Kan sekarang banyak kan main gedruguannya, gedrugon. Kamu yang paling parah itu adalah ceramah-ceramah, kemudian dipotong, kemudian dikopikan, ceramah yang lain potong, yang berbeda kopikan, buat itu buat tulisan. Ulama A versus ulama B. Kan itu nauzubillah. Itu tidak beradab yang membuat konten seperti itu. Kenapa? Masing-masing berbeda. Masing-masing berbeda. Dan itu saling hujat.
di medsos itu saling hujat dan terbaca oleh kita semua, dan itu seumur hidup selama tidak dihapus. Selama kalau di YouTube-nya ada seumur hidup itu. Ustadz A, Ustadz B adukeun gitu. Itu kan tidak beradab. Nah, itu diantaranya. Memang kita harus bijak ya di akhir zaman ini, karena semuanya terbuka, semuanya tersingkap, apapun dalil dan sebagainya. Tinggal kita memposisikan diri dan menghargai apa yang mereka punya pendapat tersebut. Itu tambahan. Sepertinya ini dulu. Oh ada tuh. Sampai wa qaulu ta'ala am turiduna an tas'alu, sampai di situ. 1 2. Dua dulu. Tamatkan. Dua bait. Wa qala al-hafiz Abu Ya'la al-Mawsili Mausiliyu ke Abu al-Mawsili fi musnadihi haddatsana Abu Quraib haddatsana Ishaq bin Sulaiman an Abi Sinan an Abi Ishaq anil Barra ibni Azib qala in kana la ya'ti alayya sunnatu uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa'attahayyabu minhu wa in kunna lanatamanna al-a'rabu a'raba. Terus terakhir. Wa qala al-Bazzaru haddatsana Muhammad bin al-Mathna haddatsana bin Fudail an Atha ibn As-Sa'ibi an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas qala, ini dari Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Terus qala ma ra'aitu qauman khairan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma sa'aluhu illa an thintai asyrata mas'alatan kulluha fil Qur'ani yas'alunaka 'anil khamr wa yas'alunaka 'anil syahril haram. Saya maisir ini yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Tanya terus. Wa yas'alunaka 'anil yatama yakni hadza wa ashabuhu. Ya, cukup ya. Lihat yang terakhir saja, Ibnu Abbas dari Al-Bazzar. Musnad Al-Bazzar ya. An Ibni Abbasin qala ma ra'aitu qauman, tidaklah aku melihat satu kaum, kata Ibnu Abbas, khairan, yang lebih baik min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik dari sahabat Nabi, kata Ibnu Abbas. Memang beliau pelakunya. Jadi kaum yang terbaik itu adalah para sahabat, dan memang betul itu disabdakan Nabi langsung, khairul qurun qarni. Generasi Nabi itu generasi sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya berarti generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum berarti generasi tabi'in. Tiga generasi utama ya. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini generasi salaf. Generasi salafus sholih itu yang tiga yang ini. Di bawah itu atau terus dari situ namanya khalaf. Tidaklah aku melihat satu kaum yang lebih baik daripada sahabat Nabi. Masa'aluhu, tidaklah mereka bertanya kepada Nabi illa kecuali an sintai asyrata mas'alatan. Ini telaah Ibnu Abbas. Kecuali para sahabat itu bertanya hanya 12 masalah. Sintai asyrata mas'alatan. 12 masalah kata Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi 12 masalah. Bani Israil pasti lebih. Kulluha fil Qur'an, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Nanti bisa dicek. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri, tentang khamr. Khamr kan ditanya, itu panjang lagi kalau bab khamr. Dan yang lebih jelas lagi adalah Umar bin Al-Khattab ya. Al bin Khattab itu beliau ingin ketegasan, tapi kan Nabi berdasarkan wahyu gitu. Dari tadarruj tasyri', syariat secara bertahap itu tentang bab khamr. Itu sahabat bertanya.
Yang kedua maisir. Kemudian yang ketiga asy-syahril haram. Yang keempat tentang yatama. Wa asbahahu dan yang semisalnya. Jadi ada 12 yas'alunaka, ada pertanyaan para sahabat, nanti dilihat saja di Al-Qur'an, itu ternyata itu hanya itu saja. Masa'aluhu illa an thintai asyrata mas'alatan. Tidaklah mereka bertanya kepada Rasul kecuali hanya 12 masalah saja. Kulluha fil Qur'an, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Baik hadirin ikhwatul iman, cukup itu dulu ya. Insyaallah ada 2 sesi di sini. Jadi itu mukadimah awal yang disodorkan oleh beliau. Nanti kita masuk ke amturidu. Nah, langsung ke sini. Ayatnya. Amturiduna antas alu rasulakum, bagaimana keadaan para sahabat saat itu, kama su'ila Musa min qablu, sebagaimana Nabi Musa diminta oleh Bani Israel. Insyaallah kita akan teruskan, mungkin ini 2 pertemuan. Cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.